Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, anak-anak, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang fikih ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang jual beli dan khususnya jual beli online ya. Jadi materinya, apakah belanja online itu sudah sesuai syariat Islam? Oke, selanjutnya pengertian jual beli. Nah, secara teknis jual beli itu didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Dan ini sesuai dengan ketentuan syariat untuk memindahkan kepemilikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi untuk dasar utama dalam jual beli adalah kerelaan, ya. Suka sama suka. Nah, ketika seorang menukarkan harta ya dengan barangnya, jadi saling ridho. Oke, selanjutnya, nah adapun rukun jual beli. Rukun itu suatu yang wajib untuk dipenuhi ketika kita beribadah. Nah, rukun jual beli itu yang pertama tentu ada penjual atau baik. Nah, pihak yang menyerahkan hak milik barang atau jasa dan dia harus memiliki syarat, yaitu berakal sehat, atas kemauan sendiri, balik dan mampu bertindak secara hukum. Baik. Oke, selanjutnya yang kedua ada pembeli, yang mushtari. Pihak yang menerima hak milik dengan memberikan kompensasi. Nah, syarat pembeli sama dengan penjual, ya, yaitu memiliki kemauan sendiri, berakal sehat dan mampu bertindak secara hukum. Nah, yang ketiga ada barangnya. Ya, tentu kalau jual beli ada barangnya, yaitu mabiah, objek transaksi yang harus suci, bermanfaat dan milik penuh oleh penjual, dapat diserahkan dan diketahui sifatnya secara kadar yang jelas. Nah, selanjutnya adanya ijab dan qabul. Nah, kalau ini sigot ya berupa ucapan ya penyerahan ijab, yaitu penyerahan dan juga penerimaan, yaitu qabul, yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak ya, antara mereka berdua. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan coba lihat beberapa kasus yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana yang sudah kita tahu ya, ketika orang jual beli itu memang banyak transaksi ya secara langsung, dan di zaman ini itu tak lepas juga dengan digitalisasi, dan salah satunya yang paling sering juga yaitu transaksi dalam marketplace ya, e-commerce, jadi dalam online. Nah, oke, di sini ada kasus ya, Andi memesan sepasang sepatu yang bermerek melalui sebuah platform marketplace dan terdapat deskripsi produk ya. Jadi di dalam contohnya Shopee ya atau TikTok Shop itu menampilkan gambar sepatu. Nah, sepatunya itu gambarnya itu bagus, elegan ya. Gambarnya berkualitas tinggi, sepatunya warnanya mencolok. Nah, tapi setelah paketnya tiba, setelah Andi pesan dan paketnya tiba, Andi merasa kecewa. Nah, dia kecewa karena kondisi fisiknya tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi ketika dipesan sepatunya tadi dan sampai ke rumahnya ternyata tidak sesuai dengan harapannya
sebelumnya, mana sepatu itu seperti apa yang ada di gambarnya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah transaksi ini sesuai dengan syariat? Oke, ada bisa jawab iya atau tidak ya? Iya atau tidak? Jadi sebenarnya transaksi ini sesuai nggak dengan syariat? Sudah sesuai belum? Ya, jadi belum ya. Nah, jadi di sini ada permasalahan. Jadi barang yang diterima itu berbeda jauh dari foto deskripsi. Ya, mau itu dari kualitasnya, mau itu dari warnanya, semuanya itu berbeda dari yang dia pesan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi prinsip utama dalam jual beli, ya mau itu langsung ataupun online, itu tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan. Nah, tentu di sini mencakup beberapa hal. Ya, yang pertama itu kejujuran atau sidik. Ya, penjual itu wajib memberikan deskripsi kondisi barang yang sebenarnya tanpa berlebih-lebihkan atau manipulasi visual. Nah, selanjutnya transparansi harga. Ya, tentu harga yang akan diberikan dan tertera dalam marketplace tadi itu harus sesuai. Ya, muncul di akhir waktu check out. Ya. Jadi itu semua sudah ada akadnya. Misalkan sudah tertera harga barang ditambah harga ongkir ditambah harga admin. Nah, itu semuanya harus tertera. Baru itu dikatakan sah. Oke. Nah, tentu yang ketiga larangan borok. Borok ini menghindari ketidakjelasan dalam kualitasnya, kuantitasnya atau waktu perjalanan barang. Ya, yang dapat merugikan salah satu pihak. Oke, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Jadi barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi lanjut. Nah, dari kasus Andi tadi, ya sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kasus tadi, ya, yaitu adanya ketidakjujuran dari penjual online, ya, kemana mitra atau penjual tadi itu memasang gambar yang berlebihan. Ya. Sebenarnya kalau memasang ya foto atau video tadi ya, tentang deskripsi produk itu boleh. Ya. Jadi itu dibolehkan asalkan dia sesuai dengan kualitas yang ada saat diantarkan nanti. Oke, jadi kesimpulannya hukum dasar jual beli itu halal. Ya, tentu halal dan dibolehkan dalam Islam selagi sebagai sarana tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya belanja online itu adalah transaksi yang sah secara syariat. Ya, selama rukun jual beli, ya, akad, pelaku, objek, nilai tukar terpenuhi tanpa adanya penipuan. Ya, sama halnya ketika jual beli online, yang mana penjualannya itu uangnya itu terlebih dahulu, ya barangnya belakangan, ataupun barangnya dulu, selanjutnya uangnya belakangan. Ya, itu sama-sama boleh, asalkan akadnya jelas, ya ditentukan dari awal dan sepakat antara penjual dan pembelinya. Nah, selanjutnya prinsip dalam ekonomi syariah itu tentu yang paling pertama adalah kejujuran. Kalau dalam bisnis percayaan, jadi untuk menghindari adanya kerugian dari penjual atau pembeli. Nah, selanjutnya menjaga integritas dan kehati-hatian dalam berinteraksi digital adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral setiap muslim di era modern. Nah, jadi anak-anak perlu kita tahu jual beli ini adalah hukum asalnya mubah, ya karena dia bersifat muamalah, ya, berkaitan dengan orang lain. Adapun hukum ibadah, hukum asalnya haram. Ya, ini muamalah dan dia bisa menjadi haram ketika ada beberapa hal yang tak terpenuhi dari hukum syariat, yang mulai dari akadnya, setelah itu tadi adanya gharar dan ketidakjujuran, dia bisa menjadi haram. Nah, adapun muamalah sendiri itu juga bisa menjadi ibadah, ya.
Misalkan kalian tidur, kalian jual beli, kalian makan, semua hal yang bersifat boleh hukum awalnya itu menjadi ibadah dengan niat ikhlas karena Allah, ya, niat yang benar. Maka muamalah tadi yang boleh tadi itu juga akan mendapatkan ya pahala. Ya sampai sini anak-anak apa ada yang mau ditanyakan? Jadi tanya Pak, jadi intinya walaupun jual beli lewat online itu diperbolehkan Pak ya? Boleh. Boleh. Ya. Selama tidak melanggar syariat Islam, Ya. tidak ada penipuan gitu Pak ya? Ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi ini sebagai kemudahan ya bagi manusia di zaman sekarang ya untuk bermanfaat bagi yang lainnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Ya. Tapi tetap memperhatikan ya rukun-rukunnya tadi dan akad-akadnya. Oke, ada lagi? Cukup ya. Nah, oke, jadi Bapak mau simpulkan pembelajaran kita. Nah, jadi jual beli dalam Islam, ya baik secara langsung ataupun online, itu tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan, melainkan ladang kebaikan bagi kita untuk bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, tentu dengan adanya kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Nah, dengan begitu, ya dengan kejujuran tadi, insya Allah akan bukakan bagi kita pintu rezeki yang lebih luas lagi. Oke, dan semoga kita semua dijauhkan dari harta yang haram dan sesuatu yang tidak bermanfaat dimanapun itu. Oke, barakallahu fikum. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa akan bahas tentang mekanisme online shop, ya, apa yang ada di dalamnya dan bagaimana akad-akadnya. Yang penting sekarang selesai ya tentang apa itu jual beli online dan bagaimana menurut Islam. Oke, barakallahu fikum. Ya, Bapak harap kalian bisa ambil pelajaran dari sini. Semoga Allah mudahkan. Bapak tutup dengan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika